Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hilal Rabbani. Video kali ini kita akan mengangkat kisah spiritual perjalanan mualaf seorang ilmuwan asal Prancis, Profesor Dr. Maurice Bucaille, yang masuk Islam setelah meneliti mumi Fir'aun. Maurice Bucaille lahir pada tahun 1920, di Prancis, dari keluarga Kristen yang taat. Seperti mayoritas masyarakat Prancis pada waktu itu, agama Kristen yang dianutnya bersifat tradisional dan cenderung diwariskan secara turun-temurun tanpa melalui pemahaman mendalam. Meski begitu, sejak usia muda, ia menunjukkan minat besar pada ilmu pengetahuan, terutama bidang kedokteran. Ia kemudian melanjutkan pendidikan dan menjadi seorang dokter ahli bedah yang sangat sukses. Karirnya cemerlang di bidang medis, dan ia dikenal sebagai seorang ilmuwan yang skeptis terhadap agama. Dalam pandangan Bucaille saat itu, agama tidak memiliki hubungan apapun dengan ilmu pengetahuan, bahkan cenderung bertentangan dengannya. Sikap ini dipengaruhi oleh gelombang sekularisme di Eropa, di mana agama sering dianggap sebagai sesuatu yang kuno dan tidak relevan dalam kehidupan modern. Sebagai seorang ilmuwan dan intelektual, Bucaille sangat percaya pada kekuatan akal dan bukti ilmiah. Ia tidak pernah berpikir bahwa agama, terutama Islam, akan menjadi bagian dari hidupnya di kemudian hari. Perjalanan Maurice Bucaille menuju Islam dimulai pada tahun 1975, ketika ia diundang oleh pemerintah Mesir untuk memimpin sebuah tim medis dari Prancis dalam mempelajari mumi Fir'aun Ramses II. Misi utama tim tersebut adalah untuk melakukan konservasi dan perawatan mumi yang sudah mulai mengalami kerusakan. Ramses II adalah salah satu Fir'aun paling terkenal dalam sejarah Mesir kuno, dan ia diyakini sebagai penguasa yang hidup pada masa Nabi Musa. Dalam Al-Quran, Fir'aun digambarkan sebagai pemimpin yang zalim dan menentang ajaran Nabi Musa. Salah satu momen penting dalam kisah tersebut adalah pengejaran Fir'aun terhadap Nabi Musa dan Bani Israel hingga ke Laut Merah, di mana akhirnya Fir'aun dan tentaranya tenggelam. Ketika Bucaille dan timnya mempelajari mumi Ramses II, mereka menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Dari sisa-sisa garam di tubuhnya, tim menyimpulkan bahwa Fir'aun mati karena tenggelam, dan tubuhnya kemudian diawetkan. Yang lebih menarik, tubuh ini tidak pernah ditemukan oleh masyarakat Mesir kuno hingga akhirnya diawetkan secara resmi di era modern. Bukti ini memperkuat kisah tenggelamnya Fir'aun seperti yang diceritakan dalam kitab suci Al-Quran. Namun, yang paling mengguncang Bucaille adalah ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa tubuh Fir'aun akan diselamatkan oleh Allah agar menjadi pelajaran bagi generasi mendatang, yaitu surat Yunus ayat 92. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah, tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Bucaille sangat terkejut mengetahui bahwa kitab suci Islam yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu, memuat informasi ini. Fakta bahwa tubuh Fir'aun ditemukan dan dijadikan bukti ilmiah baru pada era modern membuatnya bertanya-tanya, bagaimana mungkin Nabi Muhammad, yang hidup pada abad ke-7, bisa mengetahui hal ini tanpa alat atau pengetahuan ilmiah modern? Setelah pengalaman mengejutkan tersebut, Bucaille mulai mempelajari Al-Quran dengan serius. Sebagai seorang ilmuwan, ia mempelajari Al-Quran dengan kritis. Ia membandingkan isi Al-Quran dengan Injil dan Taurat dari perspektif ilmiah. Bucaille menemukan banyak kontradiksi dalam Injil dan Taurat. Sebagai contoh, kisah penciptaan dunia dalam kitab Kejadian di Perjanjian Lama tidak sesuai dengan penemuan ilmiah tentang usia bumi dan proses pembentukannya. Dalam kitab tersebut, disebutkan bahwa bumi dan langit diciptakan dalam waktu 6 hari literal, sementara ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa proses ini berlangsung selama miliaran tahun. Ketika mempelajari Al-Quran, Bucaille menemukan bahwa isinya tidak hanya selaras dengan ilmu pengetahuan modern, tetapi juga mengandung informasi yang baru ditemukan oleh sains berabad-abad setelah Al-Quran diturunkan. Di antaranya, embriologi manusia. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 13 dan 14, Al-Quran menjelaskan proses pembentukan janin secara detail, mulai dari nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, hingga mudghah, segumpal daging. Pengetahuan ini baru dipahami secara rinci oleh ilmu embriologi modern pada abad ke-20. Selanjutnya asal-usul alam semesta. Surat Al-Anbiya ayat 30 menyebutkan bahwa langit dan bumi, dulunya adalah satu kesatuan sebelum dipisahkan, yang sejalan dengan teori Big Bang. Kemudian tentang gunung sebagai pasak bumi. Surat An-Naba ayat 6 menggambarkan gunung sebagai pasak yang menstabilkan bumi, yang sesuai dengan konsep lempeng tektonik. Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, Maurice Bucaille akhirnya mencapai kesimpulan yang sangat jelas. Al-Quran tidak mungkin ditulis oleh manusia. Ia merasa bahwa kitab ini adalah bukti nyata wahyu dari Allah. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusannya tidak mudah, terutama karena ia berasal dari lingkungan Kristen di Prancis yang skeptis terhadap Islam.
Namun, Bukaile tidak terpengaruh oleh pandangan orang lain. Baginya, kebenaran harus diutamakan. Setelah menjadi mualaf, Maurice Bukaile mendedikasikan hidupnya untuk menjelaskan hubungan antara Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan agama kepada dunia. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah buku berjudul The Bible, The Quran, and Science. Buku ini menjadi sangat populer karena pendekatannya yang objektif dan ilmiah. Dalam buku tersebut, ia membandingkan kitab-kitab suci dari sudut pandang ilmiah dan menunjukkan bahwa hanya Al-Quran yang bebas dari kontradiksi. Isi buku ini mencakup tentang penelitian ilmiah terhadap Al-Quran dan kitab-kitab lain, pembahasan mendalam tentang fenomena alam yang dijelaskan dalam Al-Quran dan kontradiksi antara Injil dan Taurat dari perspektif ilmu pengetahuan. Buku ini menjadi salah satu karya literatur Islam paling berpengaruh di abad ke-20 dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Banyak orang yang tertarik pada Islam setelah membaca karya ini. Maurice Bukaile meninggal pada tahun 1998, tetapi warisannya tetap hidup. Ia dianggap sebagai pelopor dalam membangun jembatan antara agama dan sains. Kontribusinya menginspirasi banyak orang, baik Muslim maupun non-Muslim, untuk mempelajari Al-Quran dengan pendekatan logis dan ilmiah. Kisahnya juga membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan ilmu pengetahuan, berbeda dengan stereotip negatif yang sering dilekatkan pada agama di dunia barat. Profesor Dr. Maurice Bukaile adalah contoh nyata bagaimana pencarian kebenaran melalui ilmu pengetahuan dapat membawa seseorang kepada keyakinan pada Islam. Ia menunjukkan bahwa iman tidak harus bertentangan dengan akal, tetapi justru dapat berjalan beriringan. Kisah perjalanannya adalah inspirasi besar bagi siapapun yang mencari kebenaran dalam hidup. Terima kasih telah menonton video ini dan mengikuti channel kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.